saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografinya dari 2017 ya. Dan bonus tersebut harusnya dimanfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin selama 3 tahun ini sampai 2017, 18, 19, 24 tahun berarti. Jumlah penduduk, karena jumlah penduduk mudanya itu sekitar 25% dari total keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia, dengan didukung oleh 59,2 juta unit usaha mikro, kecil, menengah yang sering juga kita sebut dengan UMKM, yang kontribusinya itu tidak sedikit, sekitar 61,41% terhadap PDB atau produk domestik bruto, yang merupakan salah satu sumber ekonomi Indonesia. Tapi dari sebanyak itu masih sekitar 90% UMKM menggunakan transaksi secara offline. Padahal pada data yang dirilis pada bulan Januari 2019 itu menyatakan bahwa potensi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi telah mencakup sekitar 90% dari populasi dan lebih dari 126% menggunakan mobile. Kemudian tingkat penggunaan internetnya itu mencapai 51,9% dari total jumlah keseluruhan penduduknya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan UMKM supaya UMKM tersebut tidak tergerus oleh zaman, salah satunya yaitu dengan cara menerbitkan UMKM atau elektronik UMKM yang fungsinya adalah sebagai aplikasi yang berbasis Android yang gunanya untuk memasarkan produk UMKM secara online dan terintegrasi secara sistem. Kemudian perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapatkan perhatian khusus terutama dari pemerintah. Kenapa? Karena UMKM ini adalah salah satu yang kontribusinya besar terhadap pendapatan nasional, yang dapat kita lihat dari banyaknya penyerapan terhadap tenaga kerja, kemudian kontribusinya terhadap PDB itu sangat besar. Badan Pusat Statistik hingga 2012 menyatakan bahwa jumlah unit UMKM mencapai sekitar 57 juta atau 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Kemudian tenaga kerja yang terserapnya pun sangat besar, sekitar 108 juta orang atau sebesar 97,16% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Kemudian kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB mencapai 4.870 triliun atau sekitar 59,08%. Sehingga secara tidak langsung UMKM ini selain membantu pendapatan nasional juga membantu meringankan beban yang diemban oleh pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Karena UMKM ini daya serapnya sangat luar biasa. Joseph A. Schumpeter mengatakan perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan dari bidang kewirausahaan. Sedangkan Indonesia sendiri berdasarkan rilis dari GEDI atau Global Entrepreneurship and Development Institute yang ada di USA pada 2017 itu indeksnya menempati peringkat ke-90 dari 137 negara. Meningkat beberapa tingkat dari 2016 yang menempati peringkat 103 dari 132 negara. Nah, untuk mewujudkan konsep pemasaran elektronik UMKM yang basisnya basis Android itu diperlukan keterlibatan dari beberapa pihak, antara lain pemerintah yang fungsinya adalah mengawasi, mengontrol, dan sebagai sumber alokasi dana yang akan diberlakukan untuk menerapkan UMKM tersebut. Kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana yang membuat lisensi atau sertifikasi terhadap produk-produk UMKM tersebut supaya bisa diekspor. Kemudian yang ketiga itu adalah Kementerian Ekonomi yang nantinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka mensosialisasikan UMKM ini kepada masyarakat luas.
Kemudian yang keempat itu Kemenristek-Dikti atau Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenriset doang ya. Yang perannya adalah sebagai tim ahli yang ditunjuk untuk menciptakan aplikasi UMKM tersebut. Kemudian yang kelima itu ada masyarakat, yang mana masyarakat ini peranannya lebih penting daripada yang lainnya ya. Karena apa? Karena masyarakat ini sebelum adanya UMKM sudah ada UMKM. Sehingga masyarakat dapat berperan sebagai produsen dan konsumen secara bersamaan. Kemudian yang terakhir itu adalah perusahaan jasa pengiriman barang, yang mana perannya adalah sebagai mitra antara pemerintah dan produsen untuk mengirimkan UMKM baik itu ke pasar nasional ataupun ke pasar global. Nah, supaya pengimplementasian ini terstruktur, diperlukanlah langkah-langkah dalam mewujudkannya. Antara lain yaitu yang pertama, tahap pembuatan aplikasi yang nantinya akan menjadi wadah produk UMKM. Kemudian tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang akan berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah tahap input data UMKM yang bersertifikat ke web. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengiriman barang. Nah, UMKM ini adalah terobosan yang baru yang masih perlu pembenahan di setiap sisinya. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pembenahan ini bukan hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi melainkan kepada masyarakat juga. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit kita akan membenahinya supaya UMKM Indonesia akan tetap eksis di pasar global dan supaya mutunya juga akan terjamin dan kualitasnya akan sedikit demi sedikit meningkat. Terima kasih.